Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia, alhamdulillah diberi nikmat yang banyak insyaallah, khususnya nikmat umur yang merupakan bekal kita untuk beribadah kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah agar umur kita barokah, diisi dengan kebaikan-kebaikan yang semuanya insya Allah dipandu dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari bersama insya Allah. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak capek lisan kita untuk banyak-banyak salawat, karena ini adalah kebaikan untuk kita insya Allah. Insya Allah kita melanjutkan kajian kita yang terakhir, masih di bab duduk di antara dua sujud, kemudian masih di bacaan duduk di antara dua sujud, yang di antara kontennya adalah Rabbik firli, yaitu kita meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Ini yang menjadi hukum wajib di mazhab Hambali dan menjadi sunnah atau mustahab di mazhab Syafi'i. Jadi di mazhab Hambali itu dibedakan antara yang rukun, wajib, sunnah. Kalau di mazhab Syafi'i hanya ada rukun dan sunnah. Jangan bingung kalau di masyarakat nanti ketemu yang berbeda sedikit. Kemarin kita sudah sampai kepada alasan mengapa kita beristighfar. Dan kita juga sudah belajar tentang bahwa sholat dari awal dan akhirnya sangat kental dengan istighfar. Dari mulai iftitah kita, kemudian rukuk kita, sujud kita, duduk di antara dua sujudnya, kemudian doa sebelum salam, semuanya sangat kental dengan istighfar. Maka saya memberikan penekanan khusus untuk bab istighfar ini, sebagaimana saya dulu belajar di Mahad juga demikian. Ketika duduk di antara dua sujud dikatakan hadirkan hati, hadirkan hati, hadirkan hati, begitu dulu ketika saya belajar. Jadi guru selalu mengingatkan ketika duduk di antara dua sujud, hadirkan hati, hadirkan hati, hadirkan hati. Ini sekaligus juga membuka rahasia bahwa di antara duduk terbaik untuk berdoa adalah duduk iftiros. Di antara duduk terbaik untuk berdoa adalah duduk iftiros. Meskipun tarobu atau bersila juga boleh. Tapi kalau kita melihat mengapa duduk di antara dua sujud kok iftiros, memang duduk iftiros itu baik untuk berdoa. Jadi Bapak Ibu kalau jenengan mau berdoa khusyuk di rumah, duduknya iftiros, duduk tahiyat awal. Jadi ini bisa menjadi ilmu buat kita untuk kita praktekkan. Beberapa duduk yang menjadi duduk ibadah, di antaranya adalah duduk iftiros tahiyat awal, duduk tawaruk berarti duduk tahiyat akhir, kemudian duduk iqa, duduk yang dibolehkan di dalam ibadah. Tapi iqa juga ada yang makruh. Saya kasih contoh sekarang ya. Jadi mungkin dibuka nih aninya, biar ibu-ibu juga lihat. Saya kasih contoh beberapa jenis duduk ya, biar lebih jelas. Ayo pindah ke sini dulu. Saya pindah ke situ Pak, biar kelihatan Pak. Yang pertama duduk ibadah adalah duduk iftiros, yaitu ini ditegakkan, kemudian kita melipatkan kaki kiri ke dalam sini, kemudian kita duduki. Ini dinamai iftiros, dan ini duduk favoritnya Nabi Muhammad SAW. Juga ketika munajah yang paling baik adalah duduk ini nih, duduk iftiros. Meskipun sekali lagi duduk yang lain juga boleh. Yang jenengan tahu selama ini mungkin duduk tarobu, duduk bersila. Tapi kalau jenengan mau praktek seperti Rasulullah, ini yang paling banyak dipraktekkan Rasulullah. Dan ini adalah duduk ibadah. Kemudian duduk kedua yang dibolehkan ketika jenengan duduk di antara dua sujud adalah duduk iqa.
IKA begini. Ini dipepet seperti ini. Nah, ini kita duduk di atasnya. Kalau jangan lihat, banyak orang soleh duduk begini nih. Ini duduk IKA namanya. Jadi dua-duanya berdiri seperti ini, kemudian kita duduk di atasnya. Ini namanya duduk IKA. Ini juga sama. Untuk jari jemarinya ditekuk menghadap kiblat. Ini agak panas juga nih. Nah, seperti ini dibolehkan. Nah, yang tidak boleh, baik di dalam maupun di luar sholat adalah ini. Nah, ini nggak boleh nih. Ini IKA yang nggak boleh ini. Ini baik di dalam sholat maupun di luar sholat seperti ini. Ini nggak boleh. Jadi kalau jenengan lagi santai begini tuh nggak boleh nih, dikeluarkan semua seperti ini. Ini tidak boleh baik di dalam maupun di luar sholat. Jadi ini bicara kalau mampu. Kalau tidak mampu ada keringanan. Ini yang saya bicarakan adalah sepanjang kita mampu. Ada orang yang begini, duduk tawaruknya, mohon maaf. Nah begini, karena gemuk. Asalnya duduk tawaruk seperti ini nggak boleh ini, nggak boleh, baik di dalam maupun di luar sholat. Tetapi kalau tidak mampu karena gemuk, ya bagaimana lagi? Jadi meletakkan atau nyandar ke kiri atau sebaliknya ke kanan, ini tidak boleh. Ini duduk tawaruk. Sekali lagi, duduk ini menjadi duduk di antara dua sujud, dan rahasianya adalah karena di dalam dua sujud itu isinya doa besar, Bapak Ibu. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni, itu di situ itu. Makanya kalau jenengan di luar sholat pun silahkan jenengan duduk dengan seperti ini untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang duduk yang lain yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Duduk IKA seperti ini dulu saya sudah pernah contohkan. Duduk IKA seperti ini nggak boleh ini. Nih, begini nggak boleh. Kecuali kita mampunya memang hanya begitu. Kecuali mampunya hanya begitu. Tapi kalau secara asal begini nggak boleh. Nah, bagaimana duduknya Rasulullah ketika dalam kondisi santai atau ketika dalam kondisi merenung? Rasulullah begini. Jadi menyilangkan kakinya dan tangannya begini. Kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil rida kemudian diikatkan ke sini untuk sandaran. Nah, yang tidak boleh begini. Nah, ini tasabuh kepada orang-orang Yahudi. Jadi kayak gitu nggak boleh, Pak. Kayak gini. Yang boleh kayak gini. Yang nggak boleh begini. Yang boleh begini. Nah, begini juga nggak boleh ini. Baik begini maupun begini. Yang boleh adalah disilangkan. Dan ini digunakan oleh para ulama ketika lagi tidak paham sesuatu. Dia mencari, orang Jawa bilang apa? Mencari ilham. Pokoknya untuk mencari pemahaman begini. Nah, kemudian Rasulullah juga duduk seperti ini. Ketika santai Rasulullah begini. Ini boleh ini. Ini terlarang hanya ketika Jumatan. Ketika sholat Jumat jenengan gini nggak boleh ini, duduk seperti ini. Apalagi begini, ini jelas nggak boleh. Semua yang seperti ini, menyilangkan seperti ini nggak boleh. Karena ini tasabuh kepada orang-orang Yahudi. Jadi sekali lagi yang dibolehkan begini atau begini, itu dibolehkan. Jadi seperti itu, seperti ini. Gimana? Itu pas duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, Pak. Yang seperti ini itu maksudnya. Ini penggantinya duduk ini. Jadi jenengan ketika bangun dari sujud, Allahu Akbar, boleh begini, Pak. Boleh begini. Jadi ini namanya duduk IKA. Yang tidak boleh begini, ini tidak boleh. Yang tidak boleh begini, seperti ini. Jadi itu, Bapak Ibu, insya Allah bisa dipahami, beberapa jenis duduk yang dibolehkan. Gimana, Pak?
Kemarin sudah dibahas ya. Bentar. Jadi posisinya jari-jari ke kiblat, Pak. Posisi jari-jari ke kiblat, dua pendapat, yang rapat dan yang renggang. Yang renggang pendapatnya kebanyakan mazhab Syafi'i. Sedangkan yang rapat pendapat beberapa ulama mutaakhirin. Saya pakai yang rapat dengan alasan lebih aman. Kalau kebetulan saya pakai sarung, nggak pakai dobelan celana panjang, kalau pakai saya renggang kan bisa kelihatan betisnya. Maka saya mengambil pendapat yang rapat. Tapi kalau ada pun yang renggang, itu yang diambil oleh kebanyakan mazhab Syafi'i. Posisi jari-jari tetap ke kiblat. Sebisa kita tentu saja. Nek raiso tenan ya sudah. Kalau misalnya jenengan kakinya sakit, dipeksa nekuk raiso nggih, sampun. Nggih. Jadi itu nggih Pak nggih, insyaallah. Dua-duanya. Pernah melaksanakan dua-duanya. Dua-duanya sama-sama ada hadisnya. Ngaten nggih. Jadi inilah diantara rahasia kenapa doa itu kebanyakan pakai iftiros, karena duduk di antara dua sujud juga iftiros. Dan para jenengan nanti boleh lihat di Google tentang artikel yang membahas, ini orang kesehatan bukan orang agama nggih. Artikel yang membahas tentang betapa duduk iftiros 15 menit sehari itu akan menghindari berbagai macam penyakit terkait dengan pinggang. Jadi kalau jenengan di luar sholat duduk iftiros, duduk tahiyat awal 15 menit berturut-turut. Jenengan duduk sekali waktu, berarti jenengan sedang berdoa mungkin 15 menit, insya Allah membantu kesehatan. Nah ini tentu saja saya bukan ahlinya, saya menukil saja bacaan-bacaan di Google banyak tentang itu. Adapun penelitian empirisnya saya belum pernah melihat. Tapi saya merasakan iya. Ya mohon maaf. Termasuk juga, kalau jenengan sudah sesepuhan, termasuk juga yang punya problematika dengan kejantanan. Itu juga saya ajarkan banyak duduk iftiros. Dan kesaksiannya selalu baik. Karena banyak juga orang datang ke saya, seumuran saya begini sudah bermasalah dengan itunya. Banyak juga, nggak sedikit. Saya sering ditanyain seperti itu. Maka saya sarankan banyak-banyak duduk iftiros. Jadi itu tentang duduk insya Allah. Termasuk di luar sholat, jangan perhatikan cara duduknya. Makanya duduk tarobu seperti ini, itu juga sebenarnya kalau kita mau lihat ke belakang, itu tidak terlalu banyak dipraktekin. Yang paling banyak dipraktekin tetap iftiros. Banyak kadang-kadang saya pun iftiros. Kadang-kadang lagi ceramah pun kadang-kadang iftiros. Coba aja dengan iftiros lama. Kalau yang belum biasa panas Pak. Saya praktekkan kepada teman-teman yang non muslim. Coba jenengan duduk iftiros. Itu panas memang awal-awalnya itu. Karena memang punya efek kesehatan insya Allah. Kita lanjutkan tentang ucapan Rabbik firli di dalam duduk di antara dua sujud. Tentang ucapan Rabbik firli, yaitu tentang istighfar. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang beberapa hal mengapa kita beristighfar. 3 alasan utama kita beristighfar sudah dibahas. Video sudah saya upload, insya Allah nanti saya bagi. Kemudian Rasulullah pun diperintah untuk beristighfar. Quran surah Muhammad ayat ke 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali aku. Mintalah ampun kepadaku dan mintakan ampun seluruh orang-orang beriman di antara umat-umatmu. Jadi kita yang beriman itu punya jatah dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga adalah para malaikat yang memikul ars, malaikat yang mengelilingi arsnya Allah, diberi tugas khusus untuk memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Saking pentingnya istighfar. Itulah mengapa bahwa sholat itu dari awal sampai akhirnya kental dengan istighfar, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kita lihat kemarin apa di antara alasan tidak alasan istighfar, yaitu karena kita tidak bisa bersyukur dengan banyaknya nikmat Allah. Sebagaimana kenapa kita disarankan setelah keluar di kamar mandi apa? Ghufronak. Keluar dari kamar mandi, ghufronak. Ya Allah ampunilah aku. Kenapa? Karena kita kadang-kadang nggak bersyukur dengan urusan itu. Wis buang ya wis barampung.
Nah ini kan tidak bersyukur. Padahal kalau nggak bisa buang yo rekoso tenan. Nah yang seperti ini kita istighfari. Nah sekarang kita melihat apa manfaatnya. Kenapa Allah pandu kita di dalam sholat untuk banyak minta ampun. Yang pertama para ulama menyebutkan adalah membersihkan kolbu kita. Jadi fungsi istighfar pertama Bapak Ibu adalah membersihkan kolbu kita. Ini penting banget ini. Kalau kolbu nggak bersih ini bermasalah. Kita akan pulang kepada Allah. Yang selamat adalah yang punya kolbun salim, yaitu hati yang selamat, hati yang selamat. Jadi Rasulullah menyebutkan bahwa setiap dosa itu nuktatin fi kolbi nuktatun sauda. Setiap perbuatan dosa sekecil apapun akan memberikan noktah hitam di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Jadi jenengan berbuat dosa otomatis akan ada titik hitam di dalam hati kita. Nah, kalau israf, kalau itu jumlahnya banyak, maka akan terus-menerus menjadi hitam kelam yang dinamakan dengan ron. Kalabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi kalau sudah jadi ron hitam legam itu susah banget ini. Ini orang-orang yang susah diberitahu. Karena apa? Sudah terlalu hitam hatinya. Maka ini menjadi hal yang penting bahwa kita harus punya penghapus untuk masing-masing noktah hitam itu. Mengapa kita disarankan untuk banyak istighfar? Karena setiap kita melakukan dosa, maka penghapusnya adalah istighfar, Bapak Ibu. Maka di antara cara membersihkan kolbu dengan banyaknya jumlah istighfar. Sekali lagi saya sampaikan, ini ilmu ini saya pakai dari Pak Andri. Jadi punya schedule, punya jadwal zikir itu penting. Ini saya sampaikan di mana-mana ini. Karena saya pribadi pun merasakan manfaatnya. Kalau kita nggak bikin schedule, nanti berduha saya mau istighfar sekian-sekian, kadang-kadang yo lewat sehari nggak istighfar tenan Bapak Ibu. Maka dikatakan istighfar itu ringan, tetapi sedikit orang yang dapat taufik. Ingat ini, para ulama menyebutkan, istighfar itu ringan, tetapi sedikit orang yang bisa melakukan dalam jumlah banyak dalam sehari. Lewat saja tahu-tahu duhur, loh jebul istighfar. Tahu-tahu asar, jebul beping 5 istighfar. Tahu-tahu sore baru 50 kali. Rasulullah itu melaksanakan minimal berapa? 100 kali sehari. Innahu la yuhun ala qalbi. Sesungguhnya kadang-kadang saya juga merasakan tidak enak hati, kata Rasulullah. La astaghfirullah, maka kemudian saya beristighfar kepada Allah fil yaumi mi'ata marrah. Di dalam sehari minimal 100 kali. Maka sekali lagi ibu-ibu, di tengah-tengah kesibukan panjenengan masak atau apa, istighfar yang banyak. Karena apa? Itu penghapus dari noktah kita. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita duduk bengong kok nggak istighfar. Jangan sampai Bapak Ibu. Di atas motor, di atas mobil sambil nunggu pekerjaan, sambil nyirami tanaman, itu banyakin istighfar tuh. Banyakin istighfar. Kenapa? Sekali lagi ini penghapus dosa-dosa kita. Bapak Ibu, ketika jenengan mengucapkan istighfar, kita sudah sama-sama tahu kita sedang meminta dua hal, yaitu astagfirullah, ya Allah tutupi dosa-dosaku yang kemarin itu loh, tutup aib saya di dunia dan di akhirat. Yang kedua apa kemarin? Ya Allah jangan jadikan dosa yang mudah bajut berdampak. Apa di antara dampak dari dosa? Yaitu kita hatinya tidak sensitif terhadap hal baik atau buruk. Ini dampak paling parah dari dosa. Jenengan tidak sholat malam kuyo penak-penak wae. Ini dampak dosa ini Bapak Ibu. Jenengan lewat hari tidak sholat duha, yuk tentrem-tentrem wae hatinya. Nah ini dampak dari dosa. Dosa yang tidak diistighfari. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan, kalau hati kita bersih, maka akan terasa tersayat-sayat jikalau meninggalkan kewajiban. Ngerti-ngerti asar pun meh maghrib itu rasanya itu ya Allah kok yo koyo ngene mentoh gitu. Tapi kalau jenengan kok tentrem-tentrem wae dengan meninggalkan hal-hal yang terkait dengan ibadah, itulah dampak dosa. Itulah kenapa kita beristighfar, karena dia akan menghapus setiap noktah sehingga dampak itu tidak timbul. Jadi itu Bapak Ibu nggih. Jadi kalau jenengan orang tangi kok udah sepuh, udah seumur jenengan ini,
ratangi wengi yo santai wae isu-isu yo nyaman wae. Ini masalah ini Bapak Ibu. Ini dampak dari dosa-dosa kita. Ibu-ibu misalnya menggibah orang, naudzubillah. Kok jenengan tentrem wae, sedang menggibah tuh, enggak kerasa sedang bergibah. Ini dampak dosa-dosa Ibu. Jadi orang yang punya dampak atas dosa-dosa itu hatinya itu enggak sensitif. Jenengan melihat anak yatim, ya tentrem wae. Ayo wis ben wae anak yatim ya wis ben wae. Menjenengan melihat orang miskin kesusahan kok jenengan tentrem itu masalah hati. Imam Al-Qurtubi menyebutkan seandainya kita diperlihatkan tentang hal-hal yang pada orang soleh itu sensitif dan terasa tersayat-sayat, kok kita tidak, itulah diantara dampak dosa-dosa. Nah, fungsi istighfar adalah menghilangkan noktah itu, yang dengan noktah itu hilang, maka kita akan sensitif seperti itu. Jenengan rasakan, tanya pada diri sendiri. Kalau hari-hari ini jenengan kok orang sholat yang masjid kok ya tentrem wae, ini masalah Bapak Ibu. Itulah dampak yang paling ditakuti oleh orang-orang soleh terhadap dosa-dosa. Inilah diantara fungsi dari istighfar yang pertama, yaitu membersihkan kolbu kita. Karena kekhawatiran orang soleh itu kalau kolbunya nggak bersih Bapak Ibu. Kalau kolbu nggak bersih itu masalah. Ada yang mengatakan, ya saya akan menceritakan yang benar tentangnya. Ya menceritakan yang benar, kalau dia dengar nggak suka, itulah yang namanya ghibah. Nek salah jenenge fitnah Bapak Ibu. Kalau salah namanya fitnah. Makanya orang-orang yang sudah belajar demikian, isinya cuma la yazanu lisanuk rotaban min dzikrillah. Selalu membasahi bibir itu dengan zikrullah. Istighfar, kita tuh butuh banget istighfar Bapak Ibu. Makanya Allah paksakan di sholat kita dari awal sampai akhirnya tuh kental dengan permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya istighfar. Sekarang pertanyaannya, perintah istighfar itu biasanya bersambung dengan perintah tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Surah An-Nasr ayat ke-3. Bertasbihlah, mensucikan Allah, subhanallah. Memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian istighfar, astagfirullah. Utama mana antara ucapan subhanallah dengan astagfirullah atau rabbighfirli atau yang semisal itu? Maka para ulama menyebut dua-duanya punya peranan yang sama-sama penting. Para ulama menyebutkan dengan kalimat yang sangat indah. Jikalau kita punya baju, Bapak Ibu, bersih, bajunya dengan bersih ini, maka yang bagus bukan dicuci, tetapi ditambah minyak wangi. Ucapan subhanallah, kata para ulama, itulah minyak wangi. Tetapi kalau baju kita kotor, yang terbaik adalah membersihkan dulu baju kotornya. Itulah istighfar Bapak Ibu. Jadi penting mana? Tergantung kondisi jenengan bagaimana. Kalau jenengan rasa-rasanya sudah sensitifnya bagus, delok wong susah yo jenengan mikir, lihat orang yatim jenengan mikir. Kemudian jenengan juga takut dengan bergibah, banyak sudah kegiatan-kegiatan baiknya, maka ucapan subhanallah itu menjadi sangat penting. Karena apa? Dialah yang memperindah apa yang sudah baik. Jadi dua-duanya penting. Kemudian manfaat yang kedua dari istighfar adalah ampunan dari dosa-dosa. Kalau tadi adalah membersihkan kolbu, ini adalah mengampuni dosa-dosa. Tentu yang kita inginkan adalah itu salah satunya. Jadi sekali lagi kita mengucapkan astagfirullah berarti kita meminta dua hal, yaitu meminta sitr dan meminta al-wiqayah. Sitr adalah penutup, al-wiqayah adalah pelindung. Penutup berarti ya Allah tutup aib-aib saya. Jangan dibuka ya Allah aib saya. Kalau dibuka aib kita, la ilaha illallah Bapak Ibu sekalian, enggak ada orang mau dekat sama jenengan. Makanya para ulama menyebutkan seandainya keburukan kita itu berbau, niscaya tidak ada orang yang mau dekat dengan kita Bapak Ibu. Itulah mengapa sering saya katakan, saya sering tanya ke istri bagaimana kondisi saya hari ini. Karena yang paling tahu itu orang yang paling dekat. Apalah artinya kita mendapatkan kemewahan di luar dengan sebutan-sebutan yang tinggi kalau istri kita saja mengatakan alah beki sopo koyo ngono kuwi. Nah, ini masalah. Ini masalah Bapak Ibu. Tanyakanlah kepada orang terdekat anak kita,
istri kita, bagaimana saya hari ini. Ini schedule Bapak Ibu. Ini saya lakukan di rumah. Piye Bu, saya hari ini. Terus diterangkan apa adanya. Mau kue jam sak ini ya kurang apik ini apik. Terangin semua. Karena korektor terbaik adalah orang-orang terdekat kita Bapak Ibu. Ini anak awake dhewe wae wis kondo lah bapak ki wis ora karu-karuan, yakin kita tuh bermasalah. Nggih, bermasalah. Maka betapa pentingnya kita minta ampun kepada Allah karena menghilangkan dosa-dosa. Sekali lagi, hilangnya dosa diharapkan dengan tidak timbul dampak dari dosa-dosa. Jadi Imam Al-Qurtubi mengatakan sekali lagi, hati tercabik-cabik jikalau meninggalkan kewajiban itu ciri qalbun salim. Dosanya sudah berkurang. Tapi kalau jenengan kok santai wae dengan meninggalkan hal baik, itu masalah. Jenengan biasa ngaji seperti ini, kemudian nggak ngaji kok penak wae awake. Ini masalah hati panjenengan. Ini jelas hal positif. Semua ulama manapun jelas ini hal positif ngaji seperti ini. Tiba-tiba jenengan nggak ngaji beberapa waktu nyaman, hatinya nyaman-nyaman. Loh, aku ya biasa wae orang ngaji. Ini masalah Bapak Ibu. Itulah dampak dari dosa-dosa. Maka di antara fungsi istighfar adalah menghapus dosa-dosa yang otomatis menghapus dampak-dampak dari dosa. Jadi ibu-ibu, kalau jenengan merasa nggak tentrem nek ninggal ke sholat, itu berarti masih baik. Orang tangi wengi kok yura tentrem masane kok nyesel banget mau bengi kok yura tangi toh ya Allah, itu masih baik. Tapi kalau jenengan alah yura apa-apa. Penak-penak wae atine. Ini masalah. Ini masalah. Dan Bapak Ibu sedaya, Rasulullah menyebut bahwa Allah itu pengampunannya tak terbatas. Pengampunannya tak terbatas. Jadi kalau ada yang israf piye wis ora karo-karon wis zina, wis maling, wis apa wae dadi siji, ketahuilah rahmat Allah lebih luas dari itu. Jadi kalau jenengan ketemu orang yang masih berandalan di luar sana, orang karu-karuan, jangan dipandang rendah. Ketahuilah pengampunan Allah itu lebih luas dari itu semua. Maka diajak tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian direndahkan. Allah nek kowe ketika ya mbumbuan diampuni mbura wis koyo ngono wis mabuk, wis mateni sapa wae wis ora mungkin lah kowe diampuni. Jangan begitu. Nggih. Karena apa? Karena sesungguhnya pengampunan Allah itu jauh lebih luas. Allah menyebutkan sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk memberikan ampunan orang-orang hamba-hambanya yang melakukan dosa-dosanya di siang hari. Sampai ada kisah yang sangat menakjubkan Bapak Ibu sedaya. Ini supaya kita tidak sampai patah semangat untuk beristighfar. Seorang hamba mengatakan Rabbighfirli dzambi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Dengan hadir di dalam hati, dia mengatakan bahwa saya tahu kok saya punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dan dia bisa mengazab karena dosa-dosa. Sekali lagi Bapak Ibu sedaya. Jangan di hati mengatakan begini, Rabbighfirli dzambi, atau jangan mengucapkan ya Allah ampuni aku sambil di dalam hati saya tuh yakin banget kok Allah saya itu bisa mengampuni dosa-dosa saya dan Allah saya itu bisa mengazab karena dosa-dosa. Nek saya nggak minta ampun, kira-kira diadab gitulah kira-kira. Maka apa kata Allah? Ghafartu lahu. Maka orang ini diampuni. Kemudian diam sesaat. Orang ini bikin dosa lagi, Bapak Ibu. Bikin dosa lagi orang ini. Itu kan kita begitu kan Bapak Ibu? Ya enggak? Kita sudah berhenti tobat dosa lagi. Tobat dosa lagi, ya enggak? Demikian memang kita. Dia mengucapkan Rabbighfirli dzambi. Ya Allah, ampuni aku. Saya salah lagi. Sambil di dalam hati Allah saya itu bisa mengampuni dosa-dosa dan bisa mengadab karena dosa-dosa. Allah menjawab lagi, ghafartu lahu, saya ampuni lagi. Di dalam hadis ini disebutkan 3 kali Bapak Ibu. Berdiam sesaat, bikin dosa lagi, minta ampun lagi, diampuni lagi. Maka kemudian karena berulang-ulang Allah berfirman, fal ya'mal abdi masya'a. Kata Allah, wis karep-karepmu. Nek kowe gawe dosa terus yo tetep tak ampuni. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kadang kita manusia walaupun sudah sangat semangat
isih-isih kepleset. Ketika kepleset sebaik-baiknya adalah segera minta ampun, segera beristighfar, segera sesaat kita melakukan kekeliruan, segera beristighfar. Itu kebutuhan kita Bapak Ibu. Karena Allah tuh rahmatnya luas banget. Kalau nggak ada beginian, futur manusia. Karena orang sebaik apapun kadang-kadang kepleset. Makanya disebutkan di sini 3 kali. Sebenarnya katakan falyamal abdi masya wis karep-karepmu kuwi arep kepiye-piye, nek kowe gawe dosa kok minta ampun tetep tak ampuni. Ini Allah, Masya Allah. Kita tuh punya Rob yang mengampuni dosa-dosa kita, tapi juga bisa mengadab karena dosa-dosa kita. Ini Masya Allah. Jadi jangan suudzon kepada Allah bahwa kalau kita sudah banyak dosanya berarti wis rampung ora bakal diampuni. Bukan seperti itu. Kita melihat banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran dan hadis yang mengisahkan begitu banyak orang yang sudah israf dosanya tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang sudah ngaji begini juga jangan merasa suci. Yang di luar sana yang pada nggak ngaji bisa jadi nanti dia di akhir masa akan berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah rajin banyakin istighfar. Kalau saya melihat ketika saya belajar dulu itu jangan sampai wong wis neng mahat, wong wis ngaji kok salate dikire kalah karo wong sing ngurung ngaji. Itu kira-kira begitu. Jadi kalau mereka istighfarnya 10, ya kita 100. Jangan orang sudah rapih ke masjid kok gerakannya ke masyarakat kalah karo wong sing orang yang masjid. Ini masalah. Jadi kan melihat orang susah, harusnya orang yang rajin ngaji lebih duluan tuh dibandingkan orang yang nggak ngaji. Begitu kira-kira implikasinya ke sana. Karena kita hidup untuk itu Bapak Ibu sedaya, untuk beribadah kepada Allah. Kita sudah pernah belajar hadis tentang bahwa yang menjadi pemudah orang masuk surga 4-4-nya terkait dengan menolong orang lain. Jadi nek produknya betul, kita ke masjid yakin kita melakukan hal-hal baik. Kemudian sekali lagi saya ingatkan jangan sampai bengong tanpa istighfar. Ini kalimat ini selalu saya ingatkan dari Pak Andri, Masya Allah Pak Andri. Ilmunya kepakai kemana-mana Pak Andri. Bikin schedule, bikin jadwal, bikin kurikulum harian. Saya mau istighfar kapan, di mana, ketika apa. Kalau enggak lewat tahu-tahu sore belum istighfar, subhanallah. Kemudian di antara ciri dampak dosa yang belum terhapus ini Bapak Ibu. Di samping tadi perasaan hati ingat tadi, jenengan merasakan malas sholat, arep sholat kok rasanya abot, itu dampak dosa itu. Makanya kita beristighfar supaya dosa itu nggak berdampak. Al-wiqayah, minta wiqayah, yaitu minta pelindung dari Allah akibat dosa-dosa kita. Kemudian sedekah pelit, jenengan arep ngasih sedekah kok rasanya abot, itu pasti dampak dari dosa-dosa Bapak Ibu. Kalau orang bersih itu diringankan oleh Allah untuk bersedekah. Faktanya sedekah itu manfaatnya banyak banget, dunia dan akhirat. Kemudian tidak khusyuk. Kalau jenengan sudah mulai sholat nggak khusyuk, pelintut mikir ropo ora karu-karuan, sudah takbiratul ihram yang diharamkan segala sesuatu jenengan mikir werna-werna, itu juga dampak dari dosa-dosa Bapak Ibu. Makanya kita dipaksa di dalam duduk di antara dua sujud, Robbik firli, minta ampun kepada Allah. Kemudian ini penting ini. Kalau jenengan kok mudah marah, ini dampak dari dosa-dosa panjenengan, subhanallah. Apalagi kok marah sama pasangan kita, la ilaha illallah. Ada orang kok mau marah sama istrinya, ini muslim apa bukan ini? Kalau kita kok masih mudah naik pitam, marah sama pasangan kita, subhanallah Bapak Ibu. Ini pasti kita lagi bergelimang dengan dosa-dosa. Gimana Bapak Ibu? Kita disuruh mendoakan orang seluruh dunia raya. Lah kok istri kita diseneni? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal Bapak Ibu.
Maka saya kalau mau mengangkat suara ke istri loh mikir 1000 kali. Bar nganti kebacut yoleh nyesel, ya Allah, ini orang dititipin sama saya sama mertua saya lah kok diseneni. Subhanallah. Anak-anak kita juga sama. Titipan Allah untuk kita Bapak Ibu. Yang menitipkan siapa? Allah kepada kita, pengurusannya. Lah kok nganti diseneni lah ya kebangetan. Makanya dikatakan yang demikian ini adalah dampak dari dosa-dosa. Nek gampang nesu, yakin kita lagi banyak dosa-dosa. Maka beristighfarlah, yang dengan istighfar itu akan timbul wikoyah, yaitu pelindung dari Allah sehingga tidak sampai jadi dampak. Ini pentingnya istighfar. Terlebih kalau orang merasa marah-marah itu natural saja. Bisa biasa wae koyono yo biasa. Ini lebih masalah lagi. Nganggep sesuatu yang bertentangan dengan syariat kok natural saja. Ya biasa-biasa wae koyo ngono kuwi. Ninggal ke salat biasa-biasa wae. Nesu karo anak ya umumnya koyo ngono kuwi. Ini masalah ini. Ini masalah Bapak Ibu sedaya. Dan ini dibahas di banyak bab oleh para ulama. Maka para ulama menyebutkan ada bab khusus tentang, saya belajar ini lama dulu, tentang bahwa doa terbaik adalah istighfar. Kita selama ini mengenal istighfar sebagai zikir. Ada sub pembahasan para ulama, doa terbaik adalah istighfar. Karena memang manfaatnya tuh luar biasa. Ini saya baru bicara 2 ini. Dari 15 yang saya tulis, dari 100 lebih yang tertulis di dalam kitab, saya ambil 15, ini baru 2 ini. Ini aja sudah dahsyatnya luar biasa. Jenengan merasakan enggak? Dari 2 fungsi ini saja, kalau jenengan sadar betul, Masya Allah Bapak Ibu, Masya Allah, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Inilah pentingnya kita istighfar sambil tahu apa yang diminta, yaitu siter dan wikoyah. Ditutup dan jangan jadi dampak. Itu yang hadir di hati kita ketika istighfar. Mudah-mudahan ini membantu kita untuk lembut hati, ibadah menjadi lebih baik insya Allah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekarang jeda Isya dan Maghrib memang agak pendek ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Kafaratul majelis juga istighfar. Jangan lupa nggih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu juga istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.